Robin Hood menjadi penjahat. Robin Hood lahir menjelang akhir abad ke-12. Nama aslinya adalah Robert. Dia adalah putra Earl of Huntingdon. Saat itu, Inggris memiliki banyak masalah. Raja Richard sedang pergi berperang di negeri itu. Dia pergi bertahun-tahun. Saudaranya John kemudian menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya arogan dan brutal. Orang-orang miskin Inggris sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja John dan para polisi daerah. Banyak keluarga meninggal karena kelaparan. Suatu hari, Sheriff Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanahnya. Robin muda kehilangan ayahnya, rumahnya, tanahnya, dan semua harta miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Sherwood dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan sebagai orang bebas di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John. Namun, Raja menganggap mereka penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Sherwood, mereka duduk dan beristirahat. Robin Hood tersenyum pada pelayan setianya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Sherwood adalah rumah baru kami. Sekarang kami bebas, tapi kami penjahat. Semua orang di kerajaan melawan kita. Guru, kami tidak takut karena Anda bersama kami," kata Mudge. "Ya, saya akan tinggal bersama Anda, tetapi Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Kami tidak harus menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, wanita, atau anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kami hanya mengambil dari saudagar kaya, bangsawan, dan orang gereja. Inilah rencana saya. Ketika para pelancong kaya datang ke hutan Sherwood, kami mengundang mereka untuk makan bersama kami. Kemudian mereka harus membayar makanan mereka. Mereka harus memberi kita setengah dari semua yang mereka miliki. Kami kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah Anda berjanji untuk melakukan apa yang saya katakan?" "Ya, kami melakukannya," teriak mereka. Robin dan penjahat tinggal di gua-gua di hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka hangat dan kering di musim dingin. Di musim panas mereka sejuk. Mereka bahagia di dalam hutan. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan membawa busur dan anak panah. Robin memiliki tanduk untuk memberi sinyal. Segera orang jujur lainnya bergabung dengan penjahat hutan Sherwood. Notwell, Scarlet, dan yang lainnya. Penjahat itu pemanah yang hebat. Robin Hood menjadi pemanah terbaik di wilayah. Di hutan, Robin dan anak buahnya berlatih dengan busur dan anak panah mereka. Robin bertemu dengan Little John. Suatu hari Robin datang ke sungai dengan saya menjembatani ketika dia mulai menyeberanginya. Dia mendengar suara keras dan berkata, "Saya ingin menyeberangi sungai dulu." Robin berbalik dan melihat pemuda yang besar. Dia sangat tinggi. "Tidak, saya yang pertama," jawab Robin. "Bisakah kamu mendorongku dari jembatan?" tanya pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong panjang cabang dari pohon dan membawa tongkat. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin cepat dan ringan. Namun tak lama kemudian pria besar itu mendorong Robin ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa. Kemudian dia menarik Robin keluar air. Robin mulai tertawa juga. "Anda adalah pejuang yang jujur," kata Robin. "Siapa namamu?" "Nama saya John Little. Saya orang yang jujur. Saya bertarung dengan anak buah Raja Richard yang baik di tanah suci. Saya membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat, tapi saudaranya John kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John. Saya mencari Robin Hood. Saya ingin bergabung dengan penjahatnya. Selamat datang di perusahaan kami yang meriah. Saya Robin Hood," kata Robin sambil tersenyum. "Teman Raja Richard adalah temanku." John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu berpelukan dan menjadi teman baik. "Sekarang Anda adalah seorang penjahat. Anda harus mengubah nama Anda. Nama baru Anda adalah Little John." Robin membawa Little John ke tempat persembunyian rahasia di hutan penjahat. Mereka menyambut Little John dengan makan besar. Little John adalah seorang ahli pembuat pedang. Segera setiap penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan baik hati. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan cerita-ceritanya. Dia memberitahu mereka tentang petualangannya di tanah suci. Biarawan Tuk bergabung dengan penjahat.
Will Scarlet memberitahu Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk tinggal di sebuah gua dekat sungai di hutan Sherwood. Suatu hari, Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang biarawan gemuk yang sedang memancing. "Selamat pagi, anak muda," kata biarawan itu. "Selamat siang," jawab Robin Hood. "Anda sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku. Anda dapat memancing di sini hari ini, tapi hanya jika Anda membawa saya menyeberangi sungai." Biarawan itu tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi, dia memandangnya dan berkata, "Saya bisa membawamu menyeberangi sungai. Anda sangat kurus, bisakah Anda membawa saya menyeberangi sungai?" Robin terkejut mendengar ini. "Tentu saja saya dapat menggendong Anda. Saya kurus, tapi saya kuat." Robin mengangkat biarawan besar itu dengan susah payah. Kemudian dia membawanya menyeberangi sungai. "Kamu sangat berat, biarawan, tapi aku bisa menggendongmu," kata Robin. Di seberang sungai, Robin berkata, "Sekarang kamu harus membawaku kembali." Biarawan itu mulai membawa Robin Hood menyeberangi sungai, tetapi ketika mereka tiba di tengah sungai, biarawan itu berhenti. Dia mengendus Robin dan berkata, "Astaga, baumu seperti tikus tua. Mandi." Maka biarawan itu melemparkan Robin ke dalam air dingin. Dia tertawa keras lalu menarik Robin ke tepi sungai. Robin marah pada awalnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar, aku butuh mandi. Saya merasa lebih baik sekarang. Saudaraku yang baik, Anda bebas memancing di sungai ini kapanpun Anda mau. Mari berjabat tangan sebelum saya pergi," kata biarawan itu. "Oh, jangan pergi," kata Robin. "Nama saya Robin Hood." "Apa? Anda Robin Hood?" tanya biarawan itu. Dia sangat terkejut. "Ya, datang dan tinggal bersama aku dan berjahatku. Kita semua baik, pria jujur. Kami mengambil dari orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Kami menginginkan seorang biarawan karena kami membutuhkannya. Siapa namamu?" "Saya Friar Michael Tuck dari Fontaine's Abbey. Saya bertengkar dengan kepala biara saya. Dia sangat rakus dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia lupa ajaran Tuhan. Ketika saya mengatakan ini kepadanya, dia ingin menghukum saya. Saya melarikan diri ke hutan sekarang. Saya hidup sederhana. Jika Anda ingin hidup sederhana dan membantu orang miskin, maka datanglah ke hutan Sherwood," kata Robin. Kedua pria itu berjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman seumur hidup. Dicari, mati atau hidup. 8 tahun berlalu, dan ada lebih dari 200 penjahat yang tinggal di hutan Sherwood. Robin Hood adalah pahlawan orang miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Robin Hood menyebut ini Sherwood Tax. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Sherwood membayar the Sherwood Tax. Sheriff of Nottingham mengirim pasukan tentara ke Sherwood Forest untuk menangkap Robin Hood, tapi Robin dan penjahatnya ada di pohon-pohon. Mereka membunuh semua prajurit kecuali satu. Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah itu. Mereka mengenal hutan dengan sempurna. Mereka tidak pernah takut melawan tentara Sheriff of Nottingham yang jahat. Tidak mungkin menghentikan Robin Hood. Sheriff yang sangat marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak pernah bisa menangkap Robin Hood. Raja John juga sangat marah. Rakyatnya mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari, Raja John berdiri di dinding kastil. Dia berbicara kepada semua rakyatnya. Dia berkata, "Kita harus menangkap Robin Hood dan para penjahatnya. Mereka adalah musuh kita. Saya bisa membayar 100 keping emas untuk Robin Hood, hidup atau mati. Bawakan aku penjahat itu." Sejak hari itu, kehidupan Robin Hood dalam bahaya besar. Robin bertemu pembantu Marian. Ketika Robin Hood masih kecil, sahabatnya adalah Marian, Fitzwater, dan saudara laki-lakinya Mark. Robin bermain dengan mereka dan mengajari mereka menggunakan busur dan anak panah. Dia juga mengajari mereka bertarung dengan pedang. Robin hanya mencintai Maid Marian, dan dia hanya mencintai Maid Marian. Suatu hari di musim semi, ayah Marian, Lord Robert Fitzwater dan Malaset berkata kepadanya, "Marian, kamu adalah seorang pelayan cantik. Segera Anda harus menikah. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya yang ingin menikahimu." "Siapa namanya?" tanya Marian. "Namanya Sir Guy dari Gisborne, teman baik Sheriff of Nottingham." Ketika Marian mendengar ini, dia sangat tidak senang. Ini mengerikan. Tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin Hood dan ingin menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri untuk bergabung dengan Robin Hood. Dia menyamar sebagai ksatria 2. Kemudian dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Sherwood. Robin Hood ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai pengemis. Mereka bertemu di hutan. Hari sudah sore dan hari sudah hampir gelap. Ketika Robin melihat ksatria itu, dia bertanya, apa yang kamu lakukan di hutan? Apa yang kamu lakukan di sini, pengemis?" jawab ksatria.
Mereka tidak saling mengenali. Ini negara penjahat kembali. Anda tidak bisa tinggal di sini. Kami tidak mengenal Anda, Robin berkata. Saya tidak bisa kembali. Saya tidak takut dengan penjahat, jawab kesatria itu sambil mengeluarkan pedang. Saya siap untuk melawan Anda. Dan pertarungan pun dimulai. Keduanya ahli dengan pedang, tapi Robin jatuh ke tanah. Kesatria itu berkata, sekarang bawa aku ke pemimpinmu, bawa aku ke Robin Hood. Dia melepas helmnya dan Robin sangat terkejut. Itu adalah Marian, kesayangannya. Robin menanggalkan pakaian pengemisnya. Marian mengenali Robin. Dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Sherwood malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Freya menikah mereka setelah beberapa hari. Ada pesta pernikahan besar di hutan. Pembantu Maria sekarang menjadi bagian dari hutan Sherwood. Dia lembut dan baik kepada semua orang. Semua orang mencintainya. Ketenaran Sheriff Wright. Robin Hood ada di mana-mana. Orang-orang menelepon dia Saint Robin dan Robin Sherwood of Sheriff of Sherwood. Hutan banyak penjahat baru bergabung dengan Robin Hood. Mereka setia kepadanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah Sheriff tidak mau pergi ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Mereka takut. Sheriff of Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin atau hidup atau mati. Apa yang salah dengan anak buahku? Mereka takut pada Robin Hood. Mereka semua pengecut bodoh. Saya tidak membutuhkan siapapun. Saya akan pergi ke hutan Sherwood sendirian. Saya tidak takut dengan legenda. Sheriff pergi ke hutan Sherwood sendirian. Dia memasuki hutan yang gelap dan tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba sekelompok penjahat melompat turun dari puncak pohon. Mereka membuat lingkaran besar sekitar Sheriff. Kemudian mereka mengeluarkan pedang mereka. Sheriff ketakutan. Wajahnya menjadi putih. Seorang penjahat berkata, "Baiklah, apa yang kita miliki di sini?" Sheriff Nottingham secara langsung. "Oh, tolong jangan bunuh aku," kata Sheriff yang pengecut. "Aku bisa memberimu semua yang kumiliki." Para penjahat itu menertawakan Sheriff dan berkata, "Tuan, kami sedang menunggumu, Robin Hood." "Robin Hood?" tanya Sheriff. "Ya, Robin Hood. Anda diundang untuk makan bersama kami." "Aku tidak lapar, lepaskan aku. Aku bisa memberi uang emas permata, tapi tolong lepaskan aku." Sheriff berkata, "Mulailah berjalan, kau tukang jagal," kata Will Scarlet. Para penjahat mengambil Sheriff kepada Robin Hood. "Ayo bunuh dia," teriak penjahat itu. "Ayo bunuh tukang daging gemuk ini sekarang." Robin Hood memandang Sheriff dengan jijik. Dia ingin membunuhnya juga, tapi Marian menghentikannya. "Kami bukan tukang daging seperti orang ini," kata Marian. "Kami adalah orang-orang yang jujur. Duduk dan makan bersama kami, Sheriff," kata Robin. "Setelah makan, aku punya kejutan untukmu." Sheriff tidak lapar. Di akhir makan, Robin berkata, "Sekarang berikan kami semua yang Anda punya, uang, emas, permata. Lalu buka semua pakaian Anda, naik kuda Anda, dan kembali ke Nottingham dengan telanjang." Robin, Marian, dan para penjahat tertawa terbahak-bahak. Sheriff menaiki kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat dingin dan sangat marah. "Aku harus menangkap Robin Hood itu dan menghancurkannya," teriak Sheriff. Ketika dia sampai di Nottingham, orang-orang melihatnya telanjang. Semua orang memandangnya. Mereka menunjuk ke arahnya dan tertawa keras. "Hidup Robin Hood, Sheriff of Sherwood Forest." Mereka menangis. The Silver Arrow. Setelah petualangannya di Sherwood Forest, Sheriff of Nottingham berkata kepada anak buahnya, "Saya harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya. Bagaimana kita bisa menangkapnya?" Sheriff berpikir beberapa saat, lalu dia berkata, "Saya tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Mari kita adakan kompetisi panahan 2 di sini." Di Nottingham, pemanah terbaik daerah selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk pemanah terbaik adalah panah perak yang terkenal. Salah satu anak buahnya bertanya, "Tapi apakah Robin akan datang ke kompetisi?" "Tentu saja. Robin suka tantangan," kata Sheriff. "Dia akan datang dengan menyamar dan kita harus menemukannya." Utusan Sheriff pergi kemana-mana dan memberitahu semua orang tentang kompetisi. Suatu hari Freya mendengar bendera itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahat. Robin berkata, "Si pemanah terbaik di wilayah ini. Saya dapat dengan mudah menenangkan panah perak." "Oh, Robin, jangan pergi," kata Marian. "Ini jebakan dari Sheriff ingin membunuhmu." "Ya, Robin," kata Freya. "Itu jebakan, berbahaya bagimu untuk pergi." "Saya harus pergi. Saya tidak pernah menolak tantangan. Ini akan menyamar sebagai petani miskin. Tidak ada yang akan mengenal saya." "Bisakah kami datang untuk melindungi Anda?" tanya anak buah Robin. "Anda bisa tinggal di keramaian, tapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu." Suatu pagi di bulan Mei, Robin dan penjahatnya pergi ke kompetisi memanah. Ketika mereka tiba di Nottingham, alun-alun kastil penuh dengan orang kompetisi. Kompetisi panahan
adalah acara khusus. Ada musisi, pemain akrobat, anak-anak, bangsawan, dan wanita. Ada beberapa bendera warna-warni di mana-mana. Di sekitar alun-alun kastil ada target yang sulit. Ada banyak pemanah yang hebat di kontes tersebut. Mereka semua berusaha mengenai sasaran, tapi pemanah terbaik adalah petani berjubah dan berkudung merah. Dia mencapai semua target yang paling sulit. Kerumunan berteriak kegirangan, dia adalah pemenangnya. Sheriff terdiam, dia tahu bahwa petani berjubah merah dan berkerudung itu adalah Robin. Pengawal, hentikan petani berjubah merah itu, teriak Sheriff yang marah. Dia adalah musuh kita, Robin Hood, penjahat. Penjaga Sheriff berlari untuk menangkap Robin, tapi anak buah Robin menyerang para penjaga. Terjadi banyak pertempuran. Robin dan anak buahnya membunuh atau melukai sebagian besar dari mereka, anak buah Sheriff. Kemudian mereka meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Sherwood. Ketika mereka tiba, mereka merayakan kemenangan mereka. Alana Adele, Robin dan Marian sedang berjalan melalui hutan ketika mereka melihat seorang pemuda duduk di dekat sungai. Dia memainkan kecapi dan menyanyikan lagu sedih. Siapa kamu dan mengapa kamu menyanyikan lagu sedih ini? Robin bertanya. Nama saya Alan dari Barnesdale, tapi orang memanggil saya Alan Adele. Saya sangat tidak bahagia karena mencintai seorang gadis bernama Alice. Dia juga mencintai saya, tapi ayahnya ingin dia menikah dengan seorang baron tua yang kaya. Di pernikahannya besok di gereja Pepplewick. Pemuda itu sangat sedih hingga dia mulai menangis. Robin dan Marian saling menandang. Marian teringat situasi yang sama beberapa waktu lalu. Lalu Robin berkata, "Aku ingin membantumu, Alandel. Aku punya rencana, ikut denganku." Pagi-pagi keesokan harinya, Robin mengirim pemanah terbaiknya ke Pepplewick. Mereka bersembunyi di dalam gereja dan sekelilingnya. Robin, Fayatak, dan Alandel menyamar sebagai petani sederhana. Kemudian mereka pergi ke Pepplewick. Mereka memasuki gereja dan duduk. Pada tengah hari, Bishop dan Baron tua yang kaya memasuki gereja. Kemudian Alice tiba bersama ayahnya. Dia mengenakan gaun putih dan dia memiliki bunga di rambutnya. Dia cantik, tapi sangat sedih dan pucat. Ketika Bishop mulai acara pernikahan, Robin berdiri dan berkata, "Tuanku, seorang lelaki tua yang jelek dan tidak bisa menikahi wanita muda yang cantik ini. Musim dingin tidak bisa menikahi musim semi." "Apa?" teriak Bishop, "duduk dan diam. Tidak ada cinta antara pria tua itu dan wanita muda ini. Anda tidak boleh menikahi mereka." Bishop sangat marah. Dia berteriak, "Penjaga, tangkap petani ini segera." Pada saat itu, Robin pria berdiri dan mengarahkan busur dan anak panah mereka ke penjaga. Para penjaga tidak bergerak. Bishop berlari keluar dari gereja. Alandel berlari ke Alice dan memeluknya. "Alice yang manis, aku ingin menikahimu." Alice sangat bahagia dan berkata, "Anda adalah satu-satunya pria yang ingin saya nikahi." Berarti menikahi pasangan bahagia di gereja Pepplewick. Kemudian semua orang kembali ke hutan Sherwood untuk menikmati jamuan pernikahan. Alandel dan Alice tinggal di hutan Sherwood bersama Robin, Marian, dan para penjahat lainnya. Seseorang yang asing di hutan. Pada malam hari, Robin sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang ksatria menunggangi kuda tua yang lelah. Ksatria itu mengenakan palang merah tentara salib. "Selamat malam, anak muda," kata ksatria itu. "Apa nama hutan ini?" "Ini hutan Sherwood, Pak," jawab Robin. "Saya datang dari Tanah Suci. Saya berada di sana selama bertahun-tahun. Saya banyak berperang melawan Turki. Saya sangat lapar dan lelah," kata ksatria itu. Robin berkata, "Ksatria pemberani datang dan makan bersama saya dan anak buah saya. Anda bisa tinggal bersama kami malam ini." "Terima kasih atas tawaran Anda. Saya dengan senang hati menerimanya." Kedua pria itu berkuda melalui hutan bersama-sama. Robin memberitahu orang asing itu tentang Raja John yang serakah dan sheriffnya yang jahat. Dia menceritakan bagaimana orang miskin menderita. Dia menjelaskan mengapa dia menjadi penjahat. Orang asing itu mendengarkan dengan seksama. Ada hidangan daging babi panggang yang enak malam itu. Orang asing itu menyukai kebersamaan Robin, Marian, dan para penjahat. Dia berbincang tentang petualangannya di Tanah Suci. Di akhir makan, Robin berdiri dan berkata, "Mari kita minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia." Semua orang bersorak dan minum untuk Raja Richard yang baik dan kembalinya dia. Kemudian orang asing itu berdiri, melepas penutup kepalanya dan berkata, "Teman-teman, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan seorang ksatria. Saya adalah milikmu, Raja Richard.
juga disebut hati singa. Hening sejenak. Kejutannya sangat luar biasa. Kemudian semua orang di meja itu bersorak dan menangis. Selamat datang di rumah Raja Richard. Semua orang berlutut. Robin berkata, terima kasih Tuhan untuk kembalinya Raja Richard. Saya adalah raja yang beruntung. Saya memiliki orang-orang yang setia, kata Raja Richard dengan air mata berlinang. Saya tahu bahwa saudara saya, John, dan anak buahnya tidak jujur dan serakah. Sekarang saya di sini untuk menghukum dan yang jahat dan membawa keadilan bagi semua. Raja Richard memandang semua orang dan berkata, Anda bukan penjahat lagi. Anda sekarang adalah orang yang bebas dan semua teman saya. Robin, tanah Locksley adalah milik Anda lagi. Anda semua dapat meninggalkan Sherwood hutan dan hiduplah sebagai manusia bebas. Atau kegembiraan besar di udara. Malam itu Raja Richard tidur di hutan Sherwood. Keesokan paginya dia pergi ke Nottingham bersama Robin, Marian, dan teman-temannya di Sherwood Forest. Ketika Sheriff melihat mereka, dia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Setelah Raja kembali, Robin, Marian, dan Little John pergi ke Locksley. Mereka menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Beberapa penjahat kembali ke rumah dan desa lama mereka. Beberapa pergi mencari petualangan, yang lain menjadi tentara di pasukan raja. Di hati setiap orang ada kenangan indah tentang tahun-tahun yang dihabiskan di hutan Sherwood.